Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada hari ini sebagai pengantar firman kita mengenal yang sudah disebutkan di dalam. Firman-Mu itu sanggup mengubah setiap hati kami, dan Firman-Mu itu sanggup memberikan penghiburan bagi setiap kami. Kami
Kami yakin kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami pulang membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari segera kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Senyuman yang terbaik bagi rekan samping kiri kanan. Haleluya. Senyuman yang paling manis. Haleluya. Begitu aja. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Saya melihat orang yang bersuka cita di dalam kata-kata yang dia. Berikan untuk Tuhan. Suara saya kedengaran jelas? Jelas ya? Kita buka kitab Injil Yohanes pasal 6. Kitab Injil Yohanes pasal 6. Pembacaan kita sebenarnya terdapat di dalam ayat 25 sampai ayat 38. Tapi saya mau kita fokus renungan pada pagi hari ini terdapat di dalam ayat 27. Ekonya mungkin diturunkan sedikit. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 38. Tapi fokus renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayat 27. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan menuliskan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disanjung oleh Bapa Allah dengan baik. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang memelihara firman Tuhan di dalam hati. Amin. Maka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes tertuliskan bahwa bukan berdoa untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah makanan rohani. Amin. Nah, hidup kita ini terdiri dari tiga elemen, ya. Ada tiga bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagian yang kelihatan itu adalah bagian tubuh, bagian jasmani, betul ya. Bagian yang sering kita makan setiap hari, normalnya sehari 3 kali. Satu bagian yang kita latih setiap hari sehingga bentuknya menarik, betul ya. Nge-gym supaya punya otot yang lebih menarik kelihatan. Tetapi ada bagian kedua di dalam kehidupan kita, yaitu bagian jiwani atau dikatakan bagian batinnya. Bagian batinnya ini satu bagian dalam kehidupan manusia yang tidak kelihatan, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sudah pernah melihat sebuah gunung es yang atasnya kelihatan, namun ternyata gunung es itu punya satu bagian di bawah laut yang tidak kelihatan. Saudara pernah melihat sebuah tanaman? Tanaman itu ada yang kelihatan, yaitu bagian tanaman yang tumbuh ke atas, yaitu bagian batangnya dan daun. Tapi ada bagian yang tidak kelihatan yang tumbuh ke bawah, yaitu bagian akar. Amin. Nah, demikian bagian batinnya. Batinnya itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Setiap kita pasti punya
Demikian pula juga dengan bapak-bapak, supaya kita lebih mudah tidak sedikit mengeluarkan uang untuk cek rambutnya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa mahkota kehidupan ada di rambut. Setiap kita bayar mahal untuk semua kebutuhan jasmani, tapi terkadang kita manusia lupa dengan kebutuhan rohani. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam
Jangan dulu cari makanan, jasmani. Jangan dulu cari rokok. Yang percaya adalah Tuhan. Amin. Begitu banyak media sosial dipakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Supaya kebutuhan kita, kebutuhan iman kita, kebutuhan kerohanian kita bisa tersuplai, bisa terpenuhi. Supaya dalam hidup ini tercipta yang namanya keseimbangan. Amin. Saudara, kalau melangkah dengan kaki yang normal, pasti akan melangkah. Apalagi kalau bagian kita atau bagian musik, kalau tidak ada pasti akan berkaki tidak ingat salah satu. Nah, demikian juga jasmani dan kerohanian harus iman supaya tidak ada kebijakan rohani. Amin. Supaya pertumbuhan iman kita akan terus sehat ke arah Kristus yang ada dalam kita. Nah, ini kesatuan bagi setiap kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa dalam hidup ini mari kita perhatikan kembali rohani kita. Jangan hanya kesenangan itu. Jangan hanya mengenai sesuatu yang kita makan saja, tetapi mari kita sediakan waktu. Alangkah baiknya pagi siang malam kita baca firman Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan itu kan bukan hanya dalam buku ini ya, ada dalam YouTube, ada juga dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kerohanian kita pun juga tumbuh, kerohanian kita pun juga sehat, sehingga ketika kita meresponi segala sesuatu, meresponi segala yang terjadi dalam kehidupan kita punya respon yang benar. Amin. Respon yang kita dapati dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan serta hidup di dalam kehidupan. Amin. Saya berdoa pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semuanya memiliki kerohanian sehat. Amin. Kerohanian yang bertumbuh, kerohanian yang berakar kuat, dan kerohanian yang menghasilkan buah-buah yang manis, baik itu buah roh maupun buah kebenaran. Terima kasih Tuhan.